Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masuk ke hari ke-7 di bulan Ramadan ya. Hari ke-7 bulan Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah. Salah satunya adalah kita istiqomah menjalankan siyam atau puasa. Kemudian kita menjalankan amalan-amalan lainnya juga insyaallah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah di PAI hari ini Ustadz akan melanjutkan materi kemarin, yaitu materi tentang salat tarawih pas sekali dengan bulan Ramadan dan tadarus Al-Quran. Nah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, kalau di buku kalian silakan dibuka halaman 124 ya. Silakan dibuka di buku paket. Seperti yang disampaikan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Bukhari wa Muslim, man qama Ramadan, siapa yang bangun malam untuk melaksanakan qiyam, sholat tarawih, imanan, karena iman, keimanan kepada Allah, wahtisaban, karena mengharapkan keikhlasan, penuh pengharapan karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Nah, ya. Ini salah satu keutamaan kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum dari sholat sunnah tarawih adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nah, tetapi banyak orang yang keliru dalam hal ini ya. Banyak orang yang setelah melakukan sholat isya itu langsung tarawih, tidak sholat sunat rawatib dulu. Padahal keutamaannya lebih tinggi daripada sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib dulu, sholat isya, kemudian sholat sunnah dulu 2 rakaat. Nah, habis itu baru melaksanakan sholat sunnah tarawih ya. Karena derajatnya itu lebih besar daripada sholat sunat rawatib ya. Jadi sholat sunnah rawatib dulu 2 rakaat, baru melaksanakan sholat sunnah tarawih ya. Begitu ya kira-kira yang bisa Ustaz sampaikan. Nah, karena sunnah muakkadah ini adalah sunnah yang ditekankan, artinya karena sholat sunnah tarawih itu tidak ada di waktu lain, hanya ada di waktu di bulan Ramadan saja. Jangan sampai kita sehari pun tertinggal untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Jangan sampai ya. Jadi ini penting ya. Capek Ustadz, ya memang begitu. Di dunia ini tempat capek ya, bukan tempat bersenang-senang. Ustadz, capek, baru siangnya kita puasa Ustadz, terus malamnya kita digempur dengan sholat tarawih. Ya memang begitu ya. Jadi bulan Ramadan itu bulan ibadah. Paginya kita sibuk dengan saum, kemudian tilawah. Siangnya kita sibuk dengan tilawah, puasa. Malamnya sibuk kita dengan ibadah kepada Allah. Sudah sholat sunnah tarawih, kemudian bangun lagi jam 2, mandi dia, kemudian dia sholat sunnah tahajud 8 rakaat, kemudian dia ditambah dengan tilawah 1 juz, kemudian dia ditambah lagi mentadaburinya, menghafalnya, dipakai dengan kebaikan-kebaikan sehingga waktunya itu bisa terjaga gitu ya, dengan sebaik-baik. Luar biasa ya.
Nah, teman-teman semua, salah satu sunnah yang berikutnya ketika kita berada di bulan Ramadan adalah tadarus. Yang sering di masyarakat disampaikan adalah tadarusan. Tadarus itu berasal dari bahasa Arab. Artinya adalah darosa, yaitu membaca. Bukan hanya membaca, tapi belajar, kemudian mengajar juga. Ya. Jadi tadarus Al-Quran itu bukan hanya sekedar kita baca, tetapi kita pahami makna daripada setiap apa yang kita baca. Ya. Al-Quran dibaca, dipahami artinya, sehingga itu akan membuat kita lebih nyaman ketika membaca Al-Quran. Tidak mengerti artinya saja membuat tenang, apalagi mengerti artinya akan lebih membuat kita menjadi semangat lagi dalam membaca Al-Quran, insyaallah. Nah, teman-teman semua, kemudian kalau di dalam buku ini itu dijelaskan juga bagaimana tata cara tadarus. Apa? Kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan makharijul huruf, kemudian dalam keadaan bersuci, kemudian dalam keadaan berwudu dan baik. Nah, ada keutamaan-keutamaan di dalam tadarus pada bulan Ramadan. Adalah apa? Nah, keutamaan tadarus di bulan Ramadan itu apa? Karena bulan Ramadan itu adalah mulia. Jadi begini, Ustaz jelasin dari awal. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril jadi mulia karena menyampaikan wahyu Allah. Bahkan disebut sebagai panglima para malaikat. Kemudian Nabi Muhammad juga menjadi mulia karena beliau membawa Al-Quran, wahyu Allah, menyampaikan wahyu Allah. Kemudian bulan Ramadan pun menjadi mulia karena apa? Di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Nah, kemuliaan manusia pun ada di bagaimana memuliakan Al-Quran. Nah, Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan Al-Quran untuk kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Tadarusnya diperbanyak, tilawahnya dan lain sebagainya, ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, sebagai penjelas, minal huda, tentang petunjuk, wal furqan, dan sebagai pembeda mana hak mana yang batil. Nah, itu ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua materi yang saya sampaikan, keutamaan salat tarawih, kemudian selanjutnya adalah tentang tadarus. Terima kasih. Tidak ada tugas hari ini. Kalian cukup mendengarkan materi ini saja dan membaca halaman 124 sampai halaman 126. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum.